الحمد لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب السادة الغرر أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تحويفا وقال تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah dalam sholat gerhana bulan ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur inilah menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub ilallah, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ditandai dengan adanya rasa syukur dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada malam hari ini, tadi disampaikan di muqaddimah bahwasanya malam hari ini bertepatan dengan gerhana bulan total. Insya Allah di bagian wilayah di Indonesia Tengah ini kita sudah memasuki dan kita bersama-sama bermunajat zikir ilallah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk cara seseorang berzikir kepada Allah, dan itu termasuk disifati Allah, yaitu cara seseorang itu berzikir seraya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau mengkufuri nikmatku. Kemudian Allah juga tegaskan dalam Al-Quran surah A'raf ayat 69, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Maka ingatlah akan semua pemberian nikmatnya Allah agar engkau menjadi pribadi yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian cara seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika pada malam hari ini, yaitu bertepatan dengan peristiwa gerhana bulan total, dan sungguh di mana syariat dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu termasuk kita sebagai umat Rasulullah, yaitu mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu dengan cara melaksanakan sholat sunnah, yaitu sunat sunnah khusuf, yaitu gerhana bulan. Maka dalam suatu riwayat, yaitu diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Rasulullah menyatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatil laila yahsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila sholati. Yaitu artinya sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah. Keduanya tidak akan mengalami gerhana dengan sebab matinya atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, yaitu fafza'u ila sholati, maka bersegeralah melaksanakan sholat. Dalam suatu riwayat yang lain, Rasulullah itu menyatakan, "Faidza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu." Jika engkau semuanya melihat, yaitu menemui gerhana bulan, gerhana matahari, fad'ullaha, maka segeralah engkau berdoa kepada Allah, wa kabbaru, dan segeralah engkau bertakbir kepada Allah, wa sallu, dan bersegeralah engkau yaitu melaksanakan salat, wa tasaddaqu, dan juga engkau bersegeralah untuk melaksanakan sedekah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk Rasulullah pun menyampaikan walakinnahuma ayatan min ayatillahi yukhawwifullahu bima ibadah. Gerhana matahari dan gerhana bulan itu termasuk dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yang dengan keduanya itu Allah hendak memberikan peringatan kepada hamba-hambanya. Maka sungguh ketika kita menemui pada malam hari ini khususnya gerhana bulan, kita secara berjamaah melaksanakan sholat sunnah khusuf dan kemudian disempurnakan dengan adanya khutbah gerhana bulan pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, termasuk asyamsu wal qamaru bi husban, bahwasanya matahari dan bulan itu beredar sesuai ketentuannya. Artinya ketika di pagi hari, maka dalam hal ini adalah matahari di pagi hari. Kemudian pada malam hari yaitu wal qamar, yaitu rembulan. Dan keduanya mempunyai perhitungan atau peredaran yang tepat, tidak pernah bertabrakan. Kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang, kemudian pepohonan yasjudani. Di situ artinya sujud, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan najmu, termasuk bintang itu menunjukkan adanya benda atau makhluk yang ada di langit. Kemudian wasyajaru, yaitu menunjukkan bahwasanya pepohonan yang tumbuh di bumi. Dalam ayat ini bahwasanya wan najmu, bintang yang ada di langit, wasyajaru, yaitu pepohonan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, yasjudani, mereka atau dua-duanya itu semuanya tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit itu kemudian ditinggikan oleh Allah, kemudian diletakkan di semuanya itu bahwasanya sesuai dengan kebenaran Allah, peredaran Allah, kekuasaannya Allah, semuanya tertata sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk pada malam hari ini kita bangga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Rasulullah dihadirkan di muka bumi ini, kejadian apapun di muka bumi ini, kemudian Rasulullah dengan cara mengingat itulah dilaksanakan dengan adanya yaitu amaliyah sunnah, yaitu sholat sunnah khusuf. Kemudian Allah juga memberikan termasuk bahwasanya amaliyah seperti inilah yaitu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah pun mengingatkan kepada hambanya, Al-Quran surah Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tunaikan atau dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan tepat pada malam hari ini kita mengerjakan sholat sunnah khusuf secara berjamaah, yaitu wa aqimis sholata li dzikri, dengan tujuan mengingat akan kebesaran Allah, mengingat atas qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu bahwasanya dalam suasana seperti ini Rasulullah mengajarkan kepada kita yaitu hikmah-hikmahnya, bahwasanya gerhana bulan dalam khususnya di malam hari ini, bahwasanya mengingatkan kepada kita hamba Allah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita senantiasa menjauhi seluruh kemaksiatan dan bersegera melakukan berbagai kebaikan seperti melaksanakan sholat, banyak berdoa, kemudian berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini Allah ingatkan wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa, dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali dalam rangka untuk memberikan peringatan agar engkau menjadi pribadi yang khawatir. Artinya khawatir atas kemaksiatan kita, kekurangan kita, kedhaifan kita, dan seraya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah wahai seluruh kaum yang beriman agar kalian beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah gerhana bulan pada malam hari ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وبلغ جميع المسلمين خير الدارين ما يؤمل وانشر وافر إحسانك على بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام اللهم احتم لنا بحسن الخاتمة اللهم احتم لنا بحسن الخاتمة اللهم احتم لنا بكلمات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون آخر